Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin nama ba'du. Di sini kita belajar pendidikan agama Islam kelas 10 kurikulum 13. Yang pertemuan ini adalah bab 1. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Eko Setiawan SPDI, mampu mata pelajaran pendidikan agama Islam yang tugasnya di SMA Negeri 1 Dente Teladas. Nah, anak-anakku sekalian, silahkan diperhatikan penjelasan dari saya. Untuk materi bab 1 ini ya, adalah kontrol diri, prasangka baik, dan persaudaraan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran supaya manusia itu bisa membaca dan memahaminya, dan menjadikan Al-Quran itu adalah sebagai pedoman hidup, dan isi kandungannya itu kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Selaku kita umat Islam, marilah kita jalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk materi ini dibahas dalam Al-Quran surat An-Anfal ayat 72 dan Quran surat Al-Hujurat ayat 10, dan kontrol diri dan persaudaraan dijelaskan pada surat Al-Hujurat ayat 12, yaitu dengan prasangka buruk atau suuzon ya. Dalam ini kalian harus membacanya, makanya kalau sudah SMA itu wajib bisa membaca Al-Quran. Nah, di sini surat Al-Anfal ayat 72. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillahi walladzina awaw wa nasaru ulaika ba'duhum awliya'u ba'd walladzina amanu wa lam yuhajiru ma lakum min walayatihim min say'in hatta yuhajiru wa in istansarukum fid dini fa'alaikum kumun nasru illa ala qaumin bainakum wa bainahum mishaq wallahu bima ta'maluna basyir. Dilanjutkan surat Al-Hujurat ayat 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna ikhwatun wa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Selanjutnya surat Al-Hujurat ayat 12. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran min dhanni inna ba'da dhanni ismun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dan ayyuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Selanjutnya analisis isi kandungan surat An-Anfal ayat 72 berisi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, orang-orang yang sedang berjuang di jalan Allah, seperti sedangkan hijrah dan beristihad dengan jiwa dan raga di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang beriman di Mekah yang belum melakukan hijrah, orang-orang yang beriman di Madinah tidak berkewajiban untuk memberikan pertolongan. Di dalam urusan agama, misalnya untuk berdakwah, apabila orang-orang mukmin Mekah yang belum berhijrah meminta pertolongan kepada orang-orang mukmin di
di Madinah, maka orang-orang mukmin di Madinah wajib memberikan pertolongan karena sesama orang yang beriman adalah bersaudara. Dan selanjutnya isi kandungan Quran Al-Hujurat ayat 12. Di sini asbabun nuzul dari surat Al-Hujurat adalah diriwayatkan Ibnu Munzir dari Ibnu Jurain bahwa ayat ini turun berkaitan dengan Salman Al-Farisi yang makan kemudian tidur lalu mendengur. Ketika pembebasan kota Mekah, Bilal naik ke atas Ka'bah, kemudian mengumandangkan azan sebagian orang mengatakan, apakah hamba sahaya yang hitam ini berani azan di atas Ka'bah dan lain-lain. Lalu Allah menurunkan firman-Nya, hei manusia, sesungguhnya kami menciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan. Surat Al-Hujurat ayat 13. Lalu Allah memerintahkan kepada umat Islam untuk senantiasa bersikap husnuzon atau berprasangka baik. Sikap husnuzon dan suuzon dapat muncul dalam diri manusia. Kebanyakan berkaitan dengan nikmat Allah. Lalu untuk menumbuhkan sikap husnuzon, umat Islam wajib membangkitkan sikap-sikap berikut. Yang pertama, menyadari bahwa semua nikmat itu dari Allah. Menyadari bahwa Allah akan memberikan kenikmatan sesuai jerih payah yang dilakukan oleh manusia. Menyadari bahwa ketika Allah memberikan nikmat kepada seseorang pada saat seseorang bekerja dengan sungguh-sungguh. Memahami manfaat husnuzon dan bahayanya suuzon dalam kehidupan. Memperdalam belajar ilmu agama Islam. Mengembangkan sikap ihsan, artinya menghadirkan Allah dalam setiap hari-hari. Berteman dengan orang-orang yang suka husnuzon dan menjauhi teman-teman dari yang suka suuzon. Kesadaran perilaku yang harus dikembangkan, yang harus dijauhi dalam kehidupan sehari-hari. Lalu isi kandungan surat Al-Hujurat ayat 10. Asbabun nuzulnya, ketika Nabi Muhammad naik keledai pergi menuju rumah Abdullah bin Ubay atau seorang munafik, berkata, Abdullah bin Ubay, nyahlah engkau dariku. Demi Allah, aku terganggu dengan keledaimu ini. Seorang Ansor berkata, demi Allah, keledainya lebih harum baunya daripada engkau. Amarah anak buah Abdullah bin Ubay kepadanya, hingga timbullah kemarahan kedua belah pihak dan terjadilah perkelahian. Maka turunlah surat Al-Hujurat ayat 9 yang memerintahkan agar menghentikan peperangan dan menciptakan perdamaian. Ada dua orang muslim bertengkar, maka marahlah kedua pengikut kaum ini dan berkelahi dengan menggunakan tangan dan sandal. Kemudian surat Al-Hujurat ayat 9 dan 10 memerintahkan agar menghentikan perkelahian yang menciptakan perdamaian. Ada dua orang Ansor yang sedang tawar-menawar untuk memperoleh haknya, sehingga terjadilah pertengkaran hingga bertumpah darah. Sebagai makhluk sosial, baik beragama Islam maupun non-Islam, umat Islam selalu senantiasa berbuat baik sedangkan dengan umat manusia. Cara bersaudara bagi orang-orang mukmin, orang-orang yang beriman sesuai dengan Quran surat Al-Hujurat ayat 10. Yang pertama, setiap orang yang beriman adalah saudara kita, sehingga kita wajib menghapus batas-batas perdebatan suku, ras, bahasa, budaya, bangsa, dan sejenisnya. Terhadap saudara kita wajib memenuhi hak-hak secara adil. Bentuk saudara diumpamakan seperti satu tubuh yang saling ikut dalam merasakan dan kesenangan dan saling membantu dalam kesedihan, sehingga saling mendukung, membela, melindungi dalam urusan kemanusiaan. Terhadap saudara kita wajib saling membantu dan saling meringankan kesulitan. Kontrol diri. Baik buruknya perilaku manusia dalam kehidupan sehari-hari bisa ditentukan dari bagaimana cara ia mengontrol dirinya sendiri. Jika manusia mampu mengontrol dirinya dengan baik, maka akan baik pula hatinya, maka akan buruk pula seluruh pelakunya.
seperti berdasarkan hadis Nabi yang artinya, ingatlah sesungguhnya di dalam diri manusia itu ada segumpal darah. Jika segumpal darah itu baik, maka akan baik pula seluruh tubuhnya. Sebaliknya, apabila menggumpal darah itu buruk, maka buruklah pula seluruh tubuhnya. Ingat, segumpal darah itu adalah hati. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Prasangka baik. Husnuzon adalah prasangka penuh curiga terhadap orang lain. Hukum sifat suuzon adalah haram, maka harus dihindari. Husnuzon adalah prasangka baik terhadap orang lain. Sikap husnuzon dalam kehidupan sehari-hari karena Allah, maka akan bersama berdasarkan hadis di bawah ini, yang artinya aku selalu berprasangka hambaku terhadap diriku. Jika dia baik sangka kepadaku, maka ia mendapat apa yang ia sangka, dan ia buruk sangka kepadaku, maka ia akan mendapatkan apa yang ia sangka padaku. Hadis riwayat Tabrani dan Ibnu Hibban. Persaudaraan, ukhuwah atau dikenal dengan persaudaraan artinya persahabatan yang erat. Persaudaraan tidak berdasarkan pada keturunan, suku, bahasa, bentuk fisik, latar belakang keluarga, kedudukan, dan derajat. Persaudaraan berdasarkan pada hati atau keimanan dan perilaku. Berdasarkan hadis Nabi yang artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa dan harta kalian, tetapi Allah melihat kepada hati dan amal kalian. Hadis riwayat Muslim. Manfaat perilaku kontrol diri: terhindar dari perbuatan dosa, terhindar dari hal-hal yang merugikan diri sendiri atau orang lain, terhindar dari sifat egois, terhindar dari sikap sombong, menyehatkan rohani. Manfaat perilaku prasangka baik: terhindar dari sikap iri, dengki terhadap orang lain. Hati menjadi lebih tenang, selalu berpikir positif, mudah bersaudara, dan saling memaafkan. Perilaku persaudaraan dapat memperbanyak teman, dapat menambah dan menjalin, dapat mempererat jalinan keluarga dan semua orang. Itulah penjelasan dari bab 1. Apabila ada kata-kata yang kurang pas, bisa dimaafkan. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.